Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga melakukan atau melaksanakan rutinitas kegiatan hariannya. Pada hari ini kita akan mempelajari bab yang sebenarnya sudah kalian pelajari gitu ya. Kenapa saya ulang? Karena pada bab ini akan sangat berkaitan erat dengan bab yang akan kita pelajari selanjutnya. Lebihnya barangkali dari kalian ada yang belum mengetahui secara rinci atau materi-materi yang memang belum pernah kalian ketahui pada bab yang akan kita pelajari hari ini. Jadi merupakan tambahan gitu ya ceritanya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca Fatihah dulu, kita berdoa semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita harapkan segera diijabah oleh Allah, dan juga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila dini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana yang sudah nampak di layar kalian, di sini ada sebuah bangun ya. Kalian tahu bangun apa ini? Ya betul, ini adalah bangun lingkaran. Maka kita hari ini mempelajari tentang unsur bagian lingkaran atau hubungan dua lingkaran. Ya di sini ya terlihat sebuah bangun lingkaran. Sebelum masuk di beberapa materi yang berkaitan dengan lingkaran, maka kita harus mengetahui apa sih definisi dari lingkaran tersebut. Nah di sini saya sudah tuliskan. Lingkaran adalah bangun datar di mana setiap titik-titik pada kelilingnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah sketsa tadi gambarnya ya. Ada sebuah titik-titik di mana jika titik-titik ini saya hubungkan akan membentuk sebuah garis lengkung, dan garis lengkung tersebut membentuk sebuah bangun datar gitu ya. Di mana di sini titik-titiknya itu mempunyai jarak yang sama dari titik pusat. Di sini pun saya sudah memberi sebuah titik di tengah-tengah ya, kita sebut dengan titik pusat. Misal titik di keliling lingkaran ini saya tarik ke titik pusat, atau titik yang berada di atas di sini saya tarik juga ke titik pusat, atau yang kanan atau yang kiri pun sama, mereka ini mempunyai jarak yang sama. Itu merupakan pengertian dari lingkaran. Jadi bangun datar di mana setiap titik-titik pada kelilingnya itu mempunyai jarak yang sama dari titik pusatnya gitu ya. Aplikasinya di mana? Ya di roda sepeda gitu ya. Kita roda sepeda mempunyai jari-jari atau yang bahasa Jawanya kita sebut dengan ruji. Nah, antara ruji atas, bawah, kanan dan kiri semuanya pasti akan sama. Jaraknya dihitung dari mana deh? Dari ujung gitu ya, dari bannya itu sampai ke titik pusat yang berada di tengah-tengah gitu ya. Itu aplikasi dari lingkaran. Nah, sebelum masuk di pembagian lain, kita ingin menyinggung bahwasanya dalam lingkaran itu kita mempunyai sesuatu yang khusus ya daripada di bangun-bangun yang lain. Apa? Yaitu pi. Kalau di bangun yang lain kita punya sisi, kita punya panjang, punya lebar, punya tinggi gitu saja ya. Tapi kalau di lingkaran itu ada unsur gitu ya. Dalam rumusnya itu penyebutan pi gitu ya. Pi yang kalian ketahui berapa sih? Pi yang kalian ketahui, nah ini ya, pi yang kalian ketahui itu kan nilainya kalau tidak 3,14 ya 22/7. Nah gitu kan ya. Lah sebenarnya angka 2 ini dapatnya dari mana gitu ya. Di sini saya sudah tuliskan bahwasanya pi rumusnya begini, atau dinotasikan dengan begini, itu dihasilkan dari sebuah keliling lingkaran, itu dia dibagi diameter. Misal di sini saya mempunyai sebuah tutup, di mana tutup ini berbentuk lingkaran gitu ya. Tutup ini kelilingnya, pinggir-pinggirnya di sini saya hitung gitu ya. Tadi sudah saya hitung dengan alat ukurnya gitu ya. Saya hitung kelilingnya di sini itu ternyata hasilnya adalah 25,5. Coba saya hitung dengan menggunakan kalkulator ya. 25,5 gitu ya. Sudah. Kemudian karena rumusnya di sini dia dibagi diameter, tadi sudah saya tarik dari titik sini ke titik sini, itu kan namanya diameter ya. Awalnya keliling yang pinggir-pinggir sini saya hitung itu jumlahnya 25,5. Kemudian diameternya dari titik sini ke titik ujung sini gitu ya, lurus, itu ternyata hasilnya adalah 8,1. Maka di sini rumusnya adalah keliling lingkaran dibagi diameter, maka 25,5 saya bagi 8,1. Maka berapa hasilnya?
Nah, kelihatan ya, 3,148148 sekian dan seterusnya gitu ya. Kita ambil 2 digit setelah koma, maka hasilnya adalah 3,14. Nah, itulah hasil perhitungan kenapa pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Itu adalah awal dari cerita pi itu dapatnya dari mana, yaitu dari keliling lingkaran dibagi diameter. Paham ya sampai di sini? Kalian bisa mencoba sendiri dengan menggunakan lingkaran-lingkaran yang lain atau benda-benda yang bentuknya lingkaran. Jadi di sini ada hubungannya antara pencarian pi tadi dengan rumusnya keliling lingkaran dibagi diameter dengan mencari keliling lingkaran atau rumus keliling lingkaran sendiri. Misal ini tadi saya tulis ulang ya. Tadi kan pi-nya itu bisa dipelajari dari mana? Dari keliling dibagi diameter. Nah, begini kan ya, keliling dibagi diameter. Misal saya pengen mencari kelilingnya saja, maka bagaimana? Ini bisa saya rubah begini kan ya, jika dan hanya jika sama kayak keliling dibagi D sama dengan pi gitu ya. Saya rubah posisinya ya. Ini awalnya di kanan, sekarang dia di kiri. Misal carinya K saja, maka kan dari sini K sama dengan pi-nya tetap ditulis, kemudian D-nya kan harus dipindah ruas gitu ya. Di sini awalnya dia perkalian, awalnya pembagian, kalau dipindah ruas jadinya perkalian. Maka keliling itu sama dengan P kali D. Kita tahu bahwasanya D itu sama dengan 2R gitu kan ya. Maka bisa kita tulis Pi kali buka kurung 2R atau 2 kalinya jari-jari gitu ya. Atau bisa ditulis dengan rinci begini, Pi kali 2 kali R. Nah, misal begini kan boleh toh. Maka bisa kita temukan bahwasanya rumus keliling itu sama dengan 2 pi R. Biasanya begitu ya kita nyebutkannya. Nah, itu adalah proses awalnya. Jadi keliling lingkaran ini tadi ya. Keliling lingkaran itu hasilnya atau rumusnya adalah 2 pi R kuadrat, yang dimana awalnya dia berasal dari perhitungan pi tadi. Itunya dari sini. Paham ya dari situ ya? Kenapa kok keliling lingkaran itu rumusnya bisa 2 pi R, awalnya dari sini tadi ceritanya. Paham ya sampai di sini? Ini adalah proses penemuan keliling lingkaran di mana rumusnya adalah 2 pi R. Selanjutnya saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana caranya kita menemukan rumus luas dari lingkaran gitu ya. Pertama, silakan kalian fokus di lingkaran sudah saya buat ini gitu ya. Lingkaran di sini sudah saya bagi menjadi 16 bagian gitu ya. Sudah saya kasih nomor mulai dari atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Untuk yang 16 di sini saya bagi menjadi 2 lagi. Gitu ya. Kemudian pecahan-pecahan ini pembagian ini saya potong, saya gunting, kemudian saya susun menjadi bentuknya begini misal gitu ya. Bentuknya 1 2 3 4 yang berada di bawah, kemudian lanjutannya 8 9 sampai 15. Untuk yang pecahan 16 ini kan saya jadikan 2. Saya taruh di samping dan taruh di samping. Maka kelihatan bahwasanya dari pecahan lingkaran tadi ketika sudah disusun menjadi begini, maka bentuknya sama kayak bangun apa? Oke, tepat, yaitu bangun persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti kan punya yang namanya panjang, punya namanya lebar gitu ya. Panjang sendiri itu merupakan setengah keliling lingkaran. Kok tahu? Iya, ini dimulai dari yang biru sampai yang biru lagi. Sedangkan ini kan hijau. Berarti kan mulai biru ini, hijau yang sebelah sampai nomor 7, ya toh. Maka dia namanya setengah lingkaran. Maupun yang atas juga begitu. Mulai 8 sampai 15, 8 sampai 15 pun juga ini adalah merupakan setengah dari lingkaran. Jadi bisa saya tulis tadi untuk titik sini sampai titik sini adalah titik sini sampai titik sini ya. Ini adalah sebuah diameter yang membagi antara lingkaran atas dan lingkaran bawah gitu ya. Nyambung saya di sini, maka panjang atau yang bawah sini itu sama dengan setengah keliling lingkaran. Tadi kita sudah tahu bahwasanya rumus dari keliling lingkaran tadi apa? Kita tulis ya. Setengahnya kita tulis. Keliling lingkaran tadi adalah 2 pi R gitu kan ya. 2 pi R adalah rumus dari keliling lingkaran. Maka di sini bagaimana cara menghitungnya? Kalau di sini operasinya perkalian maka bisa dicoret. Nah, gitu kan ya. Maka tinggal pi R. Ini pi R itu sama dengan P. Kita tahu sendiri ya, kalau bangunnya begini, itu namanya bangun persegi panjang. Luas dari bangun persegi panjang itu kan sama dengan
panjang kali lebar. Sorry, L-nya kecil ya. Panjang kali lebar, gitu ya. Panjangnya tadi P ini sama dengan berapa? 2 PR. Kita tulis PR, kita kurungi ya. Kali L-nya sama kayak apa di sini? Ini garis yang ini itu sama dengan jari-jari. Yang sebelah sini, yang berdiri ini. Ini kan jari-jari semua toh. Lah, maka dia sama dengan R. Maka bisa ditulis, dijabarkan menjadi Pi kali R kali R. Karena R-nya ada 2, maka bisa disingkat menjadi Pi kali R kuadrat. Maka ketemulah rumus dari luasnya lingkaran itu adalah Pi R kuadrat. Ngerti sampai di sini ya? Tadi kita punya namanya rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr. Sekarang rumusnya luas lingkaran adalah πr kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Di sini saya sudah sebutkan ada 8 item gitu ya dari unsur-unsur lingkaran yang ada. Pun di sebelah kanannya sudah saya gambarkan sebuah lingkaran beserta dengan keterangan-keterangan dari setiap unsurnya. Kita mulai untuk unsur yang pertama yaitu sebuah titik pusat ya. Mana titik pusat? Kalau namanya pusat berarti yang berada di tengah-tengah. Maka titik O ini adalah sebuah titik pusat lingkaran. Selanjutnya jari-jari. Jari-jari itu apa sih? Jari-jari adalah sebuah garis yang dihubungkan dari titik pusat ke titik keliling lingkaran, gitu ya. Yaitu sebuah garis yang dihubungkan dari titik pusat ke titik keliling lingkaran. Maka ini disebut dengan jari-jari. Dalam satu lingkaran ini kita lihat ada berapakah titik di keliling lingkaran. Ternyata ada 3 ya, yaitu titik A, titik B, dan titik C. D-nya tidak, karena dia tidak berada di keliling. Yang hanya berada di keliling itu A, B, dan C. Dan masing-masing dari titik A, B, C ternyata dihubungkan ke titik pusat O ke A, O ke B, dan O ke C. Maka 3 garis ini disebut dengan jari-jari gitu ya. Dan di sini saya sudah sebutkan bahwasanya rumus atau cara mencari jari-jari itu jika yang diketahui keliling maka silakan dibagi dengan 2pi. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya pi itu bisa dengan menggunakan 3,14 atau 22/7 gitu ya. Atau jika yang diketahui itu diameter maka silakan dibagi 2. Itu cara untuk mengetahui jari-jari, berapa panjang dari jari-jari. Ya, selanjutnya diameter. Kalau jari-jari tadi sebuah garis yang dihubungkan dari titik pusat ke titik di keliling lingkaran. Sekarang diameter itu apa sih? Yaitu sebuah garis juga yang dihubungkan dari titik keliling lingkaran ke titik keliling lingkaran yang lain dan garis tersebut itu melewati titik pusat. Saya ulangi, yaitu sebuah garis yang dihubungkan antara titik keliling lingkaran ke titik keliling lingkaran ke titik lingkaran yang lain, di mana garis tersebut itu melewati titik pusat. Maka ini disebut dengan diameter. Dalam satu lingkaran ini hanya ada satu diameter, yaitu diameter AOC atau diameter AC. Di sini sudah saya sebutkan untuk cara mencari diameter. Bila mana yang diketahui keliling maka silakan dibagi pi. Bila mana yang diketahui adalah jari-jari maka silakan dikalikan 2. Maka di sini terlihat jelas bahwasanya antara diameter dengan jari-jari itu sangat berkaitan erat gitu ya. Kalau jari-jari itu setengah dari diameter, kalau diameter itu 2 kali dari jari-jari. Cukup jelas ya. Selanjutnya nomor 4 adalah apotema. Apotema itu apa sih? Yaitu sebuah garis juga yang dihubungkan dari titik pusat ke titik yang lain namun bukan di keliling lingkaran. Gitu ya, dia berada di tengah-tengah. Maka di sini garis O ke D ini disebut dengan apotema. Selanjutnya nomor 5 adalah tali busur. Tali busur itu juga sebuah garis yang dihubungkan dari titik keliling lingkaran ke titik keliling lingkaran yang lain, namun dia tidak melewati titik pusat. Ini adalah perbedaan antara tali busur dengan diameter gitu ya. Sama-sama dari titik keliling lingkaran ke titik lingkaran yang lain. A titik lingkaran, B juga titik lingkaran, A titik lingkaran, C juga titik lingkaran. Namun kalau diameter di sini dia melewati titik pusat, kalau tali busur tidak melewati titik pusat. Maka dia disebut dengan tali busur gitu ya. Selanjutnya busur dulu ya. Nomor 6 adalah busur. Busur itu apa sih? Busur adalah sebuah garis lengkung pada lingkaran, yaitu garis-garis tepi ini yang disebut dengan busur. Dalam satu lingkaran ini terdapat 3 tali busur. Kenapa kok terdapat 3? Karena sudah dipecah adanya jari-jari yang dibuat gitu ya. Maka di sini ada tali busur AB, tali busur BC, dan tali busur AC.
gitu ya. Tali busur adalah sebuah garis lengkung. Maka di sini bagaimana caranya mencari panjang tali mencari panjangnya busur yang tadi namanya ya. Kalau tali busur itu yang ini yang di dalam, kalau yang di luar ini namanya busur. Bagaimana cara mencari busur di sini? Di sini alfa, gini ya, boleh kita tulis begini. Alfa per 360 derajat. Alfa itu berapa sih? Alfa itu apa sih? Itu sudut yang diketahui di soal nanti gitu ya. Alfa per 360 derajat dikali 2 kali pi kali r. Di sini sudah saya tuliskan bahwasanya 2 pi r itu adalah keliling lingkaran. Kenapa kok menggunakan rumus keliling lingkaran? Karena kita tahu sendiri bahwasanya busur itu kan yang berada di luar. Yang berada di pinggir-pinggir ini adalah sebuah keliling lingkaran. Maka cara mencari panjang busur itu adalah berhubungan dengan keliling lingkaran. Ini bisa menjadi sebuah kunci gitu ya. Jadi alfa per 360 kali 2 pi r. Selanjutnya adalah juring. Juring rumusnya juga hampir sama. Sama-sama alfa per 360 derajat juga. Namun di sini dikalikan pi r kuadrat. Kita tahu pi r kuadrat di sini sama dengan luas. Kenapa kok juring itu berhubungan dengan luas? Karena juring itu yang berada di dalam. Jadi di sini ini adalah juring, ini adalah juring, ini adalah juring. Ini sudah saya kasih tahu tanda bahwasanya di sini adalah juring gitu ya. Dari satu bangun ini kita punya 3 juring ya. 1 2 3. Pengertian juring adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Saya ulang, juring adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Misal di sini juring yang pertama dia dibatasi oleh 2 jari-jari. Jari-jari mana? OA dan OB. Juring yang kedua dibatasi oleh 2 jari-jari. Jari-jari mana? Jari-jari OB dan OC. Kemudian juring yang ketiga dibatasi oleh 2 jari-jari juga. Mana jari-jarinya? OA sama OC, gitu ya. Itu adalah pengertian dari juring. Karena juring itu berada di dalam sebuah daerah, karena di dalam ini berhubungan dengan luas, maka kan rumusnya berhubungan dengan luas. Kalau busur berhubungan dengan keliling karena berada di luar, pinggir-pinggirnya. Kalau juring itu berada di dalam, maka dia berhubungan dengan luas. Ini bisa menjadi sebuah kunci untuk menghafalkan rumus mencari busur dan mencari juring. Paham ya sampai di sini? Kemudian untuk yang terakhir adalah tembereng. Tembereng di sini adalah sebuah daerah juga yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Saya ulang, yaitu sebuah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur itu disebut dengan tembereng. Awalnya di sini adalah sebuah juring, yaitu saya sebut tadi juring yang pertama. Dia dibatasi oleh jari-jari OA dan OB, gitu kan ya. Kemudian dalam juring ini ditarik sebuah garis A ke B. Garis apa ini tadi? Disebut dengan tali busur. Setelah ditarik sebuah garis tali busur, maka menghasilkan 2 bagian. Bagian yang pertama di sini yang tidak ada arsirannya dan bagian yang ada arsirannya, gitu ya. Yang tidak ada arsirannya ini disebut dengan juring, gitu ya. Juring juga, gitu ya, karena dia tetap dibatasi oleh 2 jari-jari. Untuk yang arsiran ini dia disebut dengan tembereng. Maka bagaimana mencari tembereng, luas tembereng itu yaitu luas juring secara keseluruhan tadi yang awal dia dikurangi dengan luasnya segitiga. Gitu ya. Karena tadi setelah ditarik sebuah garis tali busur kan menghasilkan 2 bagian. Yang ada arsirannya yang tidak. Yang tidak ini kan membentuk sebuah segitiga gitu ya. Maka bagaimana cara mencari luasnya juring yang ada di arsir ini? Maka adalah luas juring secara keseluruhan dikurangi luas segitiga ini. Maka nanti hasilnya adalah yang diarsir. Itu ya. Ini adalah 8 item unsur-unsur dari lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Yang kedua ada titik pusatnya O, kemudian diameternya AOC atau OC. Kemudian yang ketiga di sini pinggir-pinggir itu busurnya ada 3, AB, BC dan AC. Kemudian juring ada juring 1, 2 dan 3. Kemudian jari-jarinya ada jari-jaring OA, OB dan OC. Kemudian ada apotema yaitu OD, punya tali busurnya ADB atau AB. Kemudian punya tembereng daerah yang sudah diarsir gitu ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 unsur. Silakan didalami lagi, silakan membuat gambar-gambar yang lain, kemudian silakan ditebak sendiri gitu ya sebagai pemahaman tentang unsur-unsur lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Di sini kita sudah mempunyai 4 sifat ya. Kita sebut di sini sifat.
Kita fokus untuk sifat yang pertama di sini. Jika sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama, maka ketentuannya ada dua. Yang pertama adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Maka bisa dimengerti ya, kira-kira besar mana antara sudut pusat dan sudut keliling? Yaitu sudut pusat gitu ya, karena sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Kalau sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, berarti sudut pusat itu pasti lebih besar dengan sudut keliling gitu ya. 2 kali lipatnya dari keliling itu sudut pusat. Maka gambarnya bagaimana? Oke, kita fokus di gambar ini. Misal kita punya yang namanya sudut keliling. Mana sudut kelilingnya? Ini E, B, E, C, atau sudut E di sini. Ini namanya sudut keliling. Dan kita punya sudut pusat B, O, C atau sudut A di sini. Sudut B, E, C dan sudut B, O, C ini sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur B, C. Gitu ya. Tadi ketentuannya adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Dan sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Maksudnya bagaimana? Jika sudut keliling O ini nilainya 50, maka E ini nilainya 25 setengahnya. Misal sudut keliling ini nilainya 30, maka E ini nilainya 15 gitu ya. Atau kita balik, misal E ini di sini sudutnya nilainya 10 derajat, maka O nilainya 20 derajat. Misal di sini kok dia sudutnya 50 derajat, maka O ini sudutnya menjadi 100 derajat gitu ya. Ini setengah dari ini, karena ini 2 kali lipat dari, ini setengah dari ini, kalau ini 2 kali lipat dari ini gitu ya. Tahu ya hubungannya? Di sini 5, maka di sini 2,5 gitu ya setengahnya. Kalau di sini 10, maka di sini 20. Paham ya sampai di situ? Selanjutnya kita lari ke sifat yang kedua gitu ya. Sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Sudut keliling ya menghadap diameter. Maka gambarnya seperti ini. Jika kita punya sudut keliling A, B, C, C kan berada di keliling toh. Dia menghadap diameter AOC atau diameter AC gitu ya. Maka sudut B ini nilainya adalah 90 derajat. Kenapa? Karena bangun ini membentuk segitiga siku gitu ya. Jika ada sudut keliling menghadap pas diameter, maka besarnya 90 derajat. Cukup ya. Selanjutnya nomor 3, sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Jadi misal ada 2 sudut keliling kok menghadap busurnya sama, maka besarnya sama. Misal gambarnya begini. Ada sudut keliling DAC, nah sudut keliling kan dia. Kemudian yang kedua DBC, sudut keliling juga. Jadi ini gambarnya begini, sama gambarnya begini. Sama-sama sudut keliling A dan sudut keliling B. Di mana 2 sudut keliling ini dia kok menghadap busur yang sama. Busur apa ini? Busur CD. Gitu ya, maka besar A pasti sama dengan besar B gitu ya. Misal B-nya diketahui 30, maka A juga pasti 30. Misal A diketahui 15, maka B juga pasti 15. Kenapa? Karena dia menghadap busur yang sama begitu ya. Selanjutnya untuk yang terakhir, sudut keliling yang saling berhadapan itu besarnya 180 derajat. Jadi sudut keliling kok menghadap saling berhadapan gitu ya, maka besarnya 180 derajat. Ini untuk contohnya. Misal ada sudut keliling A, E, C gitu ya, ini sudut kelilingnya E. Kemudian sudut keliling F, B, D, sudut kelilingnya B. Ini misal dari titik A ke titik E bisa ditarik sebuah garis gitu ya. Garisnya kan garis lurus. Maka besarnya adalah 180 derajat. Ini adalah hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat gitu ya. Oke, kita latihan soal ya sebagai bahan untuk memperdalam materi sudah kita pelajari tadi. Untuk soal yang pertama. Misal perhatikan gambar berikut, kita punya sebuah lingkaran namun di sini yang bagian seperempatnya dihilangkan ya, berarti kita punya 3/4 bagian lingkaran. Di sini soalnya adalah kebun buah Pak Wanto itu berbentuk 3/4 lingkaran sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Seperti pada gambar. Jika kebun buah tersebut dipasang pagar kawat 4 kali putaran, jadi ceritanya kalau memasang pagar berarti berada di kelilingnya gitu ya. Pinggir-pinggirnya ini semuanya mau dikasih kawat gitu ya. Kawatnya itu sebanyak 4 kali putaran. Maka berapakah panjang kawat minimum yang diperlukan? Maka kita perlu menghitung keliling
lingkaran gitu kan ya. Keliling lingkaran, karena di sini kelilingnya berbentuk 3/4 lingkaran, maka kita tulis 3/4 dari keliling lingkaran. Rumusnya adalah 2 kali pi kali r, gitu caranya. Kita tulis ulang, 3/4 dikali 2 dikali pi-nya itu bergantung R yang diketahui. Misal kita lihat R-nya berapa? 50, maka kita gunakan pi-nya 3,14 saja gitu ya, dikali 50 gitu ya. Maka sama dengan 3,4 dikali 2 kali 3,14 dikali 50, atau ini bisa dikalikan 2 kali 50 kan 100 dikali 3,14 jadinya 314 gitu simpelnya gitu ya. Maka jadinya adalah 3/4 kali 314 itu hasilnya adalah 235,5. Ini adalah luas dari keliling lingkaran 3/4 tadi. Tapi di sini Pak Wanto menginginkan kawat itu dipasang sebanyak 4 kali putaran. Maka di sini 235,5 tadi itu dikalikan 4. Jadi saya tulis ulang, 235,5 itu dikalikan 4 kali putaran gitu ya. Maka berapa hasilnya? Yaitu 942. Ini yang sebelah mana? Ini yang pinggir-pinggir ini saja loh. Nah, yang lengkung ini saja sampai sebelah sini itu totalnya 942 ya sentimeter gitu ya, sentimeter, karena di sini kan panjang gitu ya. Kemudian kita belum ngitung yang sebelah sini sama sebelah sini gitu ya. Sebelah sini ini 50, maka ke sini juga 50, karena dari titik sini ke sini sama titik ke sini itu jaraknya sama gitu ya, dia disebut dengan jari-jari. Kalau ke sini 50 berarti di sini juga 50, di sini 50, di sini 50, berarti jumlahnya 100. Kalau 4 kali putaran berarti 942 ditambah 400 gitu ya. Nyambung sampai di sini. Untuk yang sisi lengkungnya, saya taruh di sebelah sini ya, saya garisi. Untuk sisi lengkung yang begini gitu ya, di situ kan kita punya 50 ditambah 50, sebelah sini 50, yang atas juga 50, maka sama dengan 100, begitu kan ya. Sedangkan di sini minta 4 kali putaran juga, maka 100 kali 4 maka sama dengan 400 gitu ya. Maka hasil dari ini tadi, dari keliling 3/4 lingkaran yaitu 942 itu ditambah dengan luas yang lengkung ini tadi, yang berbentuk L gitu ya, tambah 400, maka berapa hasilnya? Yaitu 1342 cm. Ini adalah kawat yang diperlukan Pak Wanto untuk memagari kebunnya yang berbentuk 3/4 lingkaran tersebut. Paham ya sampai di sini ya? Jadi harus dikalikan 4 karena menginginkan 4 kali putaran. Kemudian untuk yang panjangnya ini adalah sebelah sini. Karena 235,5 itu yang sisi lengkungnya saja, yang sebelah sini belum dihitung. Paham ya sampai di sini untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu perhatikan gambar berikut. Misal kita punya gambar begini, diketahui O adalah pusat lingkaran. Oh, di sini ada pusat lingkaran, dan AC adalah diameter. Jika besar sudut COD berarti sebelah sini ya, ini 72 derajat, maka diminta menghitung besar sudut ABD, maka di sini yang dicari gitu ya. Maka di sini kita menggunakan sifat dari hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Kira-kira kita menggunakan sifat nomor berapa? Yaitu sifat nomor 1 gitu kan ya, sifat nomor 1. Bagaimana alurnya? Pertama begini, kita tahu bahwasanya ABD itu adalah sudut keliling gitu kan ya, sudut keliling. Maka kita mencari sudut pusat yang berhadapan dengan busur yang sama dengan sudut B tadi. Sudut ABD kan menghadap busur AD gitu ya, maka kita mencari sudut pusat yang menghadap busur AD juga. Maka mana sudutnya? Ya ini, kelihatan ini, yaitu sudut AOD. Ini adalah sudut pusat, sedangkan ABD adalah sudut keliling gitu ya. Maka kita harus tahu ini dulu berapa, nanti kita akan mengetahui sudut keliling ABD gitu ya. Lah dari mana cara kita mengetahui sudut AOD? Ya dari yang sudah diketahui tadi, yaitu sudut COD. Misal awalnya adalah sudut AC, kita gambar begini kan ya, ada sebuah garis diameter
AC gitu kan ya. Kemudian ditarik sebuah garis lagi baru ke D gitu kan ya. Tadi diketahui bahwasannya COD di sini besarnya adalah 72 derajat gitu ya. Maka berapakah sudut dari AOD? Ini kan O tadi ya. Nah, berapakah besar sudut AOD? Nah, di sini kita tahu bahwasanya sebuah garis lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Sedangkan di sini COD sudah diketahui 72, maka 180 derajat dikurangi 72 derajat. Maka berapa hasilnya? Yaitu 108 derajat. Gitu ya. Maka di sini AOD ketemu hasilnya 108 derajat gitu ya. Maka di sini 108 derajat. Sedangkan di sini tadi 180 derajat, sudut pusat itu kan pasti 2 kali dari sudut keliling. Maka tinggal diapakan? Ya 108 derajat itu dia dibagi 2 gitu kan ya. Karena 108 derajat ini adalah sudut pusat. Maka untuk mencari sudut keliling berarti 108 derajat dibagi 2. Ini namanya sudut keliling. Maka berapa hasilnya? 108 dibagi 2 yaitu 54 gitu ya. 54 derajat gitu ya. Makalah ini hasilnya besar dari sudut ABD yang diminta. Tahu ya alurnya tadi ya, berawal dari sudut COD dulu, kemudian besar sudut secara keseluruhan sudut ini adalah sudut lurus, nah, itu ya, atau sudut lurus kan besarnya 180 derajat dikurangi yang diketahui, maka hasilnya adalah 108. 108 adalah sudut pusat. Sedangkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling adalah dibagi 2, maka 108 dibagi 2 maka sama dengan 104. Maka ini adalah hasil dari sudut yang diminta, yaitu sudut ABD. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, yaitu perhatikan drainase stadion berikut. Kita lihat bentuk bangunannya begitu ya. Di sini jika di sekeliling stadion dibuat pagar dengan biaya 400.000 per meter, maka biaya minimum untuk membuat pagar tersebut itu berapa? Di sini kita lihat tadi bahwasanya bangun stadion ini berbentuk apa ya ini ya, bukan persegi ini sepertinya, ini adalah persegi panjang. Di sebelah kanan dan kirinya ini merupakan setengah dari lingkaran. Ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Berarti bisa jadi ini adalah merupakan lingkaran utuh yang dibagi 2, taruh sebelah kanan 1, taruh sebelah kiri 1. Dimana di sini kita lihat dari ujung sini ke ujung sini itu panjangnya 260 meter. Sedangkan dari sini sama ke sini itu 120 meter gitu ya. Maka bagaimana cara menghitung? Yang pertama kita hitung dulu lingkarannya. Gitu ya. Yang paling mudah adalah menghitung lingkarannya dulu. Karena di sini kan kalau membuat pagar berarti kan yang diminta adalah sekelilingnya gitu ya. Lah, ini kita hitung dulu keliling dari lingkaran. Ini lingkaran setengah, maka setengah sama dengan 1 gitu kan ya. Jadi awalnya adalah setengah keliling lingkaran ditambah setengah keliling lingkaran, maka kan sama dengan 1 gitu ya. Maka kita jadikan 1. Maka keliling lingkaran itu sama dengan 2 PR gitu ya. Saya jadikan 1 ya. Ini tadi setengah, ini setengah, maka saya jadikan 1. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 PR. Maka kita masukkan satu-satu item-item yang diperlukan. 2 PR, 2-nya kita tulis. Pi-nya diketahui pakai berapa? Oh, ternyata tidak ditentukan. Sedangkan Pi itu kita bisa pakai 3,14 atau 2,7 bergantung R-nya, biar gampang menghitung. R-nya berapa di sini? Oh, belum diketahui juga. Tapi di sini ada yang diketahui tanda-tandanya gitu ya. Ini tadi dari titik sini ke titik sini 120 meter, sedangkan dari titik sini sama titik sini itu 260 meter. Maka kita lihat kalau sini sampai ke sini juga berarti kan 120 juga gitu ya. Maka di sini 260 dikurangi 120 itu berapa? Maka sisanya 140 gitu kan ya. 100 di bawah. 260 dikurangi 120. 120 dari mana? Dari sini ke sini. Maka sisanya adalah 140. Lah 140 ini kita bagi untuk dari titik sini ke sana sama titik sini ke sana. 120 dibagi 2 maka sisanya 70. Maka di sini 70, di sini 70. Kalau dari titik sini ke sini berarti kan sama kayak titik sini ke sini. Nah, maka sama dengan ini merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Maka Pi-nya pakai berapa? 22/7. Karena jari-jarinya ketemu 70. Maka di sini nanti gampang hitungnya. 70 bagi 7
sama dengan 10, maka hasilnya adalah 2 kali 22 44 kali 10 berarti 440. Ini adalah keliling dari lingkaran ini ya, yang sebelah sini gitu ya, sudah ketemu. Namun di sini kita tahu bahwasanya sebelah sini juga diminta dipagari juga seluruhnya, tidak hanya sekedar yang lengkung ini saja, melainkan sebelah sini juga diminta ngitung. Berarti kan di sini panjang berapa? 120, di sini juga 120, maka kita tambahkan 120 ditambah 120 gitu ya, sama dengan berapa hasilnya? 680 gitu kan ya hasilnya ya. 440 ditambah 120 ditambah 120, maka hasilnya adalah 680. Ini adalah keliling dari seluruh bangunan stadion ini. Nah, diminta dipagari, di mana pagar itu menghabiskan biaya sebesar 400.000 per meter. Maka di sini tinggal kita tulis 680.000 itu dikali 400.000. Itu saja. Berapakah hasilnya? Setelah dihitung 272 juta gitu ya. Ternyata ini hasilnya Rp ya, rupiah. Ternyata hasilnya adalah menghabiskan biaya sebanyak 270 juta. Paham ya alurnya tadi ya? Menghitung keliling lingkaran. Dulu lingkaran penuh karena separuh jadikan 1. Ini tadi setengah jadikan 1, maka hasilnya ketemu ketemunya tadi 440. Nih ya, keliling lingkarannya saja ini ya tadi. Ini 440, kemudian ditambah 120, 1 tambah 20 adalah sebelah bawahnya, sebelah atasnya sini. Maka ketemu totalnya adalah 680. Setelah itu 680 dikalikan 400 biaya yang diinginkan, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah cara untuk menghitung bagaimana caranya menghitung keliling lingkaran beserta dengan bangun yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita soal di terakhir ya. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Kita punya gambar begini, sebuah lingkaran yang dimana dia sudah dicantumkan nilai dari derajat-derajatnya gitu ya, nilai dari sudut tersebut. Soalnya adalah diketahui P adalah titik pusat lingkaran. Nah, di tengah-tengah gitu ya. Jika luas juring PBC berarti juring yang sebelah sini gitu ya, sebelah sini adalah 60 cm persegi. Ini besarnya misal 60 cm persegi. Kemudian diminta menghitung luas juring PAD. Mana PAD? PAD sebelah sini gitu kan. Yang diminta sebelah sini. Maka ini berapa? Ini sudah diketahui 60, yang di sini diminta menghitung berapa gitu kan ya. Maka caranya bagaimana? Kita menggunakan rumus perbandingan gitu ya. Rumus perbandingannya dari mana? Dari besar sudut. Pertama, besar sudut dari PBC dengan besar sudut PAD sama luas juring PBC per luas juring PAD. Begitu ya caranya, adalah besar sudut dari keduanya, kemudian luas juring dari keduanya yang sudah diketahui. Itu yang kita pakai. Kemudian kita hitung besar sudut PBC berapa? PBC di sini sudutnya adalah 80 derajat. Maka kita tulis 80 derajat per PAD berapa? PAD 120 derajat. Kita tulis 120 derajat. Begitu ya. Selanjutnya sama dengan luas juring PBC sudah diketahui tadi, sudah berapa? 60 cm persegi gitu kan ya, per luas juring PAD sudah diketahui belum? Kita simbolkan dengan X gitu saja ya, karena belum diketahui. Maka bagaimana caranya? Sama kayak kemarin, kita boleh dengan mengalihkan silang. Jadi 80 derajat dikalikan X sama dengan 60 dikali 120 derajat, misal begitu. Jadinya karena di sini kita nyarinya X, maka X ditinggal sama dengan 60 dikali 120 derajat per 80 derajat. Nah, begitu kan ya. Boleh nolnya dicoret, boleh. Kemudian bisa diperkecil jadinya 60 dikali dibagi 2. Boleh kan ya, dibagi 2 atau iya dibagi 2, dibagi 4. Berarti atas jadinya 3, bawah jadinya dibagi 4 berarti 2 gitu ya. 12 bagi 4 3, 8 dibagi 4 2, maka jadinya begitu, 60 kali 3 per 2, atau sama dengan hasilnya adalah 100
60 kali 3 180 dibagi 2, maka besarnya berapa? 90 cm persegi. Nah, ini hasilnya gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan perbandingan. Kemudian dihitung sebagaimana biasanya, maka ketemu hasilnya adalah 90 cm persegi. Oke ya, cukup pertemuan untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menemukan nilai pi itu sendiri, kemudian keliling dan luas lingkaran, dan juga unsur-unsur dari lingkaran, dan masing-masing sudah saya beri rumus-rumusnya. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang garis singgung gitu ya, dan juga antara hubungan lingkaran dalam segitiga dan lingkaran di luar segitiga, yang terakhir adalah lilitan minimal. Untuk hari ini kita akhiri wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Oh iya, saya ingin meralat untuk soal nomor 1 tadi, itu satuannya bukan sentimeter ya, melainkan meter gitu ya. Maaf, saya salah tulis karena saya kurang teliti untuk melihat soalnya gitu ya, karena di situ yang diketahui meter, maka hasilnya juga meter. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.